Oke kawan-kawan, kita bertemu lagi ya. Di video kali ini saya share cara mengecat kusen kayu ya. Nah di sini catnya menggunakan cat Duko, jadi bertahap semuanya. Kusen ini terlihat kotor dan corok, itu akibat memplester dinding. Walaupun sudah dibersihkan, namun cuma membersihkan sebagiannya saja, artinya tidak sebersih seperti semula. Nah untuk melakukan pengecatan di kusen ini kita wajib membersihkan seluruh yang namanya kotoran ataupun debu sehingga kusen tersebut seperti semula di saat diantarkan oleh pembuatnya. Yang perlu kalian lakukan adalah brus kawat seperti ini yang kasar. Ini wajib kalian beli. Yang kedua adalah brus yang halusnya, brus kawat juga, bukan sikat gigi ya, bukan pula brus kain. Yang keempat adalah amplas dan mesin amplas, kompresor, dempul plastik, dan thinner juga cat dasar. Nah di sini saya menggunakan epoksi besi. Ini adalah sudah tahu ya, dempul plastik. Mari kita memulai menggosoknya. Di sini saya menggunakan amplas AA6 ya, jadi lebih kasar. Jadi pekerjaan pun lebih cepat dan ringkas ketimbang menggunakan amplas halus. Namun penggunaan amplas halus hanya di saat melakukan penghalusan di permukaan kusen nantinya. Nah penggunaan brus kawat seperti yang terlihat seperti ini. Nah di celah-celah seperti ini bagian yang sulit yang tidak dijangkau oleh amplas ataupun mesin amplas. Nah disinilah kita menggunakan brus kawat. Tidak bisa menggunakan brus kain ya, ataupun apalagi menggunakan gosok gigi, itu tidak bisa ya. Nah di sini seluruh debu, seluruh yang namanya kotoran yang menempel di kusen tersebut harus dan wajib dibersihkan sebelum melakukan pengecatan ataupun pendempulan. Ya ikuti terus. Nah di sini sudah mulai bersih seperti ini, namun ini masih belum disemprot. Nah langkah berikutnya yaitu menutup lubang bekas paku, itu wajib ditutup. Nah di sini begitu banyak lubang paku. Setiap sesaat sebelum mengecat itu wajib ditutup, didempul ya. Sekarang mari kita mendempulnya dulu. Nah cara saya ini adalah mendempul dulu yang bagian kasarnya. Setelah melakukan pendempulan yang bagian yang kasar, maka saya gosok dulu. Kemudian saya cat dasar dulu. Kenapa harus saya cat dulu? Karena seluruh celah-celah nanti di permukaan kusen tersebut akan nampak dan terlihat setelah dicat. Sementara kalau saya duko langsung, tidak pula semua kayu itu rusak. Ya, jadi untuk apa kita menambah kerjaan sementara kayunya tidak rusak? Maka demi itulah saya melakukan pengecatan dasar dulu. Mari ikuti terus. Ya, oke. Setelah selesai melakukan penggosokan ataupun pembersihan seluruh kusen, maka langkah yang kita lakukan berikutnya seperti yang saya bilang, yaitu melakukan pendempulan. Jadi dempul itu tidak harus dilakukan untuk keseluruhan kusen ya. Jadi hanya bagian yang tertutup saja, yang bolong saja bekas paku. Nah setelah didempul berarti digosok ya. Nah setelah selesai dibersihkan seluruh debu. Ingat musuh utama cat adalah yaitu debu. Nah, sekarang setelah selesai penggosokan seluruhnya, pendempulan juga sudah. Di belakang ini hanya bagian-bagian yang rusak saja yang saya dempul. Nah, kita sekarang melakukan pengecatan dasar. Nah, ini yang saya gunakan adalah khusus untuk cat dasar untuk besi ya. Jadi di sini juga ada penggunaan benar. Harap teman-teman maklum jika saya menutup merek. Semoga mengerti apa yang saya maksud ini, apa tujuannya saya menutup merek ya. Mari kita melakukan pengaduan cat terlebih dahulu. Jadi ini yang perlu kalian beli atau teman-teman beli, epoksi khusus untuk besi. Ini sudah saya gunakan sudah lumayan bertahun juga ya. Jadi sengaja saya pilih epoksi besi ya untuk mendesain pintu, karena satu, ketahanan untuk air, kelembaban, dan lain-lain. Nah di sini mengecat saya tidak menggunakan kuas, melainkan menggunakan kompresor.
Jadi saya tidak juga harus menyuruh teman-teman untuk membeli kompresor, khususnya bagi pemula itu mahal. Tetapi ya kalau bisa alangkah lebih baiknya. Habis itu thinner ya. Mari kita aduk dulu catnya. Sebelum membuka kaleng cat, usahakan aduk terlebih dahulu agar seluruh campuran yang ada di dalamnya bisa bercampur dengan rata. Nah, di sini karena sudah terbiasa, maka saya memberikan takaran sesuai dengan keinginan saya. Di sini juga kita menggunakan thinner. Untuk mengaduk lebih rata, saya tutup kembali. Agar lebih leluasa, saya memasukkannya kembali di kaleng yang besar. Nah, di sini setelah selesai pengenceran, maka seperti inilah encer yang saya buatkan. Tidak terlalu encer kali, tidak pula terlalu kental. Ingat, hardener tetap digunakan. Walaupun sudah kita semprot, tetapi kita semprot ulang sebelum pengecetan. Agar permukaan cat lebih baik, usahakan tipis-tipis dahulu. Nah, di sini setelah dilakukan pengecatan dasar, seluruh permukaan yang kasar ataupun yang bercelah akan terlihat nantinya. Bukan berarti kalau kita sudah mendempul pertama, contoh seperti ini, sudah kita buat dempul kayak gini, bukan berarti pekerjaan pendempulan sudah selesai. Intinya kita melakukan pengecatan dasar dulu, sudah clear semua. Dari cat dasar itulah menunjukkan kita bahwa masih ada kekurangan yang perlu didempul. Contoh, mungkin ada celah-celah kayak gini, kita lalai. Jadi dengan adanya cat seperti ini, semuanya nampak ketemu atau terlihat seluruhnya kekurangan tersebut. Dan itu wajib kita dempul. Terus, cat dasar ini kena dinding itu tidak masalah, karena warnanya sudah saya pilih dan sehingga nantinya mudah ditutupi oleh alkali ataupun sealer di saat saya mengaplikasikan cat dasar di dinding ini.
Dan setelah selesai pengecatan dasar dan pendempulan pertama, maka pendempulan yang kedua di atas permukaan ataupun di permukaan cat dasarnya seperti yang ini. Nah, ini adalah sudah di cat dasar dan didempul ulang, intinya sudah ketemu semua celah-celah dan didempul ulang, kemudian digosok. Setelah digosok baru diadakan yang namanya cat dasar yang kedua. Dari sini sudah halus semuanya, sudah digosok ya, sudah dihaluskan. Nah, setelah penghalusan dan pendempulan yang kedua, kini melakukan cat dasar yang kedua. Tujuannya untuk mengisi pori-pori dan juga memadatkan cat inti nantinya. Pengecatan cat dasar yang kedua atau penimpaan. Dan hasil setelah 2 kali melakukan pengecatan dasar dan pendempulan seperti ini. Sudah terlihat halus dan mulus. Dan langkah yang berikutnya adalah melakukan pengecat inti. Ya, agar hasil cat terakhirnya lebih baik, ukurlah tekanan kompresor, artinya cat itu harus tipis, bukan langsung tebal. Jadi buat tipis dulu, kemudian baru kedua kalinya tebal sedikit. Dan setelah selesai pengecatan tahap pertama bagian yang terakhirnya, artinya ini adalah cat inti ya. Jadi tidak ada lagi cat selain ini. Walaupun ada, itu hanya menggunakan clear. Warna clear itu adalah bening dan transparan. Jadi tujuannya menggunakan clear nantinya adalah untuk mengkilapkan. Jadi untuk teman-teman silakan lihat channel playlist bagian episode yang keduanya nantinya. Untuk teman-teman yang baru berkunjung atau yang baru melihat channel ini, silakan lihat channel playlist saya. Banyak video yang bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi pemula. Saya bukan guru, bukan pula pengajar. Saya hanya senang berbagi, karena berbagi adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Hal yang buruk, hal yang salah tidak boleh lagi untuk ditiru, tetapi sebagai referensi saja. Sampai ketemu di video yang berikutnya.